Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Salam. Ini udah masuk semua kita ya. Ya, Bu. Ada 20 ya menurut catatan di MS itu PAI kelas H itu ada 20 orang. Oke ya, sebelum kita mulai kami ini ada di Bandung ini lagi di Bandung. Besok ke Jakarta ya mungkin takut saya ada halangan-halangan ya, tapi nanti ya saya usahakan juga. Biarpun tadi mana ini ya. Ini karena belum pergi mau ke UPI kami eh, jam-jam 11 nanti berangkat, makanya pagi udah selesai ya kan pretestnya bisa semuanya. Bisa Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa, Bu. Ya, oke lah ya mudah-mudahan juga nanti formatif ya dari kami juga bisa dijawab dengan bagus sampai selesai ya. Sampai selesai di post testnya ya hari Rabu ya. Jadi kami memang dalam perjalanan sampai hari Rabu nanti mudah-mudahan tidak terkendala juga dengan kalian ya, bisa ya tetap membersamai kalian untuk membahas yang sehari ini kan modul 1-2 harusnya ya, modul 1-2, besok 3-4, kemudian yang terakhir nanti kita membahas soal ya, soal untuk post testnya juga. Oke, mungkin perkenalan dulu lah ya, biar Ibu kenal dulu kalian. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu, Juli Ajmi Bu. Oh ya, coba Pak Juliasmi ya. Iya Bu ya. Oke ya, cobalah mungkin bisa diinikan kawan-kawannya diarahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen dan yang saya hormati teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru PAI dimanapun berada. Saya Juli Ajmi, SPDI, unit tugas SD Negeri 33 Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Untuk selanjutnya, saya pikir itu Bu perkenalan dari saya sebagai ketua kelas. Untuk selanjutnya di layar saya persilakan Pak Ade Pandapotan Siregar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Pandapotan Siregar, SPDI. Saya merupakan guru di SD Negeri 132 Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mungkin sementara cukup perkenalan saya. Saya akan persilakan kepada bendahara kita, Ibu Mariam. Kepada Ibu Mariam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Mariam SPDI. Unit kerja saya di SD Negeri 046420 Singa, tepatnya di Kabupaten Karo, Bu. Oh, Karo ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Aini Munte untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Aini SPDI Munte. Memang di tempat kami ini Bu ada 2 nama Nur Aini. Jadi saya buat Nur Aini Munte ya Bu ya, biar dikenal. Iya, tempat tugas saya SD swasta SDIT Robbani Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, Ibu. Oke. Iya, mungkin itu saja perkenalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Aini Munte. Coba saya pandu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan pada saya. Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Aini SPDI. Tempat tugas saya di SD Negeri 15924 Lubujur, Kecamatan Aik Kuasan, Kabupaten Asahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bu. Selanjutnya kami silakan Ibu Andi Maida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maida.
Eh, saya bertugas di UPT SD Negeri 2 Nanamgona, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan Ibu Mima Heratun. Bu Mima, suaranya belum kedengaran, Bu. Nangke Belanda, Bu. Coba selanjutnya kami silakan Ibu Widaryanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti unit kerja saya SD Negeri 22 Seperti Taman, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Salam kenal ya, Bu. Salam kenal juga, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Triwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Triwahyuni. Mengajar di SD Negeri 10543 Sumbu Jambu, tepatnya di Serdang Bedagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Tri. Selanjutnya kami silakan Ibu Yulia Handayani. Terima kasih Pak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Yulia Handayani. Saya bertugas di SD 114350 Blongkot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Yulia. Selanjutnya Pak Fajar, disilakan. Pak Fajar, disilakan Pak Fajar. Halo Pak Fajar, ada masalah? Kami silakan selanjutnya untuk Ibu Ratna Wilis. Disilakan Bu. Terima kasih Pak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Ratna Wilis SPDI, unit kerja saya SD 104276 Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Salam kenal Bu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Azmi. Ya, terima kasih Bu. Lanjut Ibu Yuli Apiati, disilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Afiati, asal dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kerjanya di SDN 2 Putra Buyut. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya Ibu Teti Efrida Ritonga, disilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Teti Efrida Ritonga, unit kerja SDN 02 Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya disilakan Ibu Eni Wiharti. Yes, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Wiharti. Saya bertugas di SDN 106235 Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Asep, disilakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Asep, suaranya dikerasin sedikit Pak Asep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, dan khususnya Ibu dosen, kenalkan nama saya Asyana Mutakin, unit kerja SDN 2 Pajar Mataram, Lampung Tengah. Terima kasih. Salam Iya, kenal. terima kasih Pak Asep. Jauh dari Lampung ya Pak Asep ya. Selanjutnya kami silakan Ibu Sri Murayani Saragi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Murayani Saragi, unit kerja saya SDS IT Nurul Iwan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedage. Salam kenal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan Ibu Saibah Harahap. Terima kasih Pak Ajmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saibah Harahap. Unit kerja saya UPTD 20 SDN 20 Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Bu. Salam kenal ya, Bu. Terima kasih Pak Ajmi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Saibah. Selanjutnya Bu Mima Heratun, bisa Bu suaranya? Oke, selanjutnya kita lewat dulu ke Ibu Indah Esti Hijriah. Disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Esti Hijriah, asal saya dari Bogor. Saya bertugas di SDN 043939 Kutagaluh, Kecamatan Tigandeket, Kabupaten Karo. Oh, iya Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu Siti Hapsah Ritonga, disilakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, saya Siti Hapsah Ritonga, SPDI, unit kerja dari SD Negeri 112325 Kampung Brangir, Kecamatan Nak 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Siti Hapsah. Selanjutnya Pak Pajar, disilakan Pak Pajar. Belum kedengaran Pak suaranya, suara Pak Pajar. Coba Pak Pajar mana tahu dilepas headsetnya. Terima kasih Pak Pajar. Saya pikir ini Bu sebagai perkenalan ada ada dua teman kita yang mungkin terkendala, mungkin bisa jadi terkendala jaringan. Ada Pak Pajar Anwar dan ada Ibu Mima Heratun Bu. Ini kami pikir perkenalan dari kami. Perlu juga kami sampaikan Bu, kelas H ini memang lengkap, formasi lengkap Bu. Mulai dari Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Asahan, Serdang Bedagai, sampai ke tebing, bahkan sampai ke Karo. Jadi mana tahu Ibu lewat mau ke Medan, lewat jalur darat, bisa mampir Bu. Di setiap kabupaten ada kelas H. Terima kasih Bu, ini perkenalan dari kelas H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ketua kelas Pak Juli Asmil ya, Juli Asmil. Ya perkenalannya banyak di Sumatera ya, satu aja tadi ya di Lampung ya, Lampung tadi ya. Di Lampung ada dua Bu, Lampung ada dua, Bone Sulawesi ada satu Bu. Oh ya. Salam kenal juga lah ya kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau nama udah tahu juga ya, di LMS sudah ada dosennya Ibu Dr. Lelia Hilda MSI. Ya mudah-mudahan pada kesempatan ini juga sebagai dekan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya, beri amanah saat ini.
Oke, dan juga tentu kami ya, bukan saya saja sih semuanya, pimpinan terutama bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya untuk kesuksesan pelaksanaan PPG. Tentu kesuksesan pelaksanaan PPG ini tidak lepas juga dari bagaimana kalian juga ikut mensukseskannya. Artinya ikuti semua kegiatan, kerjakan semua tugas-tugas, kemudian tentu setiap modul itu harus dipelajari ya, harus mengerti. Misalnya kalau hari ini silahkan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan karena bahan apa namanya bahan UP itu tidak lari dari modul-modul yang akan diajarkan karena UP itulah sebenarnya penentuan kelulusan kalian nantinya lulus atau tidak dalam pelaksanaan PPG. Kalau kegiatan-kegiatan maksudnya apa namanya ini tentang pendalaman pengetahuan, ya kalian akan lulus-lulus terus kalau kalian bisa menyelesaikan semua tugas-tugas dengan apa namanya dengan nilai minimal yang sudah disyaratkan ya. Artinya masih bisalah kita sebagai dosen mengingatkan, memberitahu supaya kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Tetapi kalau pada di UP itu benar-benar kami tidak terlibat ya, tidak terlibat dalam bagaimana kalian nanti menjawab soal UP itu sehingga kalian bisa lulus. Kami hanya bisa mewadahi nanti bagaimana induksi, bagaimana soal-soal yang kemungkinan mirip ya, mirip dengan UP. Jadi itu kemiripan itu kami berusaha seperti ini batch 1 di 2023 kami melakukan induksi dengan memanggil narasumber yang sudah kompeten yang memang ikut salah satu dalam pembuatan soal-soal UP biasanya kami undang untuk menurunkan soal-soal berdasarkan indikator-indikator esensial. Nah, jadi di apa namanya bisa disimpan nanti, coba bisa difotokan. Kalau nggak bisa diambil lagi misalnya soal-soal formatif setiap dosen, ya jadikan itu bank soal kalian ya, bank soal kalian untuk dipelajari kembali ya. Mungkin kalau ini bisa saja, artinya kalian mengisi formatif setiap pengetahuan atau mapel yang kalian pelajari itu kan bisa kerjasama, bisa menyontek ya, bisa nanya Mbak Google gitu, masih punya kesempatan seperti itu. Jadi simpanlah soal-soal itu dipelajari kembali dan juga dibaca-baca modulnya dalam waktu-waktu senggang ya. Oke, hari ini kita masuk ke modul 1 dan 2 ya. Mungkin ada juga Ibu Wali kelas ya, Ibu Wali kelas Ibu Rizky Amalia mendampingi kita. Yang pertama yaitu tentang apa itu beda pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya. Coba saya sharekan dulu. Udah kelihatan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Kita lihat apa itu, paling tidak kalian tahu itu apa beda pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi ya di modul 1. Jadi capaian kalian nanti bagaimana? Ini hasil penelusuran. Berikut beberapa informasi untuk evaluasi penilaian dan pengukuran. Menurut Syam Oke, Universitas Negeri Makassar, perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran adalah penilaian berkaitan dengan bisa full ini, mau saya full kan mau. Oke ya, kita lihat. Mau pula ini. Maaf ya, nggak mampu lah apanya. Saya stop lagi dulu ya. Ya, Bu.
Nggak bisa bergeser ini apa masalahnya? Tapi udah kelihatan ya kan? Udah Bu, kelihatan Bu. Apa masalahnya nih? Bentar ya. Ya. Coba dulu nak diinginkan dulu. Pakai ini coba. Bentar ya. Gak mau. Stop dulu. Udah kelihatan ya? Udah Bu. Sorry ya, itulah kadang kalau ada yang pergi-pergi ini nggak bisa ini, kadang ada gangguan. Oke ya, coba kita masuk ke pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi ya. Nah, jadi capaian-capaian inilah sebenarnya yang harus kalian kuasai nanti di dalam proses
modul ya, modul pertama ini. Jadi bagaimana mahasiswa itu mampu membandingkan apa itu pengukuran, penilaian, evaluasi, mampu menganalisis fungsi dan tujuan evaluasi, mampu menganalisis prinsip-prinsip evaluasi, mampu mengidentifikasi objek evaluasi, mampu mengklasifikasi jenis-jenis evaluasi, dan mampu membedakan konsep standar penilaian dalam pembelajaran. Ya, jadi kita masuk ke pengukuran. Mungkin biasa saja kita mengukur ya, apalagi kalian semua adalah seorang guru. Nah, seorang guru ada tadi di MI ya, ataupun di madrasah, ataupun di sekolah, ada tadi di sekolah ya. Kemudian di dalam pengukuran, apa itu pengukuran? Jadi banyak sebenarnya pendapat-pendapat yang menyatakan tentang pengukuran. Ya, salah satunya adalah Jali and Puji menyatakan pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Jadi menurut Endang juga pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala-gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Jadi sebenarnya ini cuma baru sedikit ya, di modul kita ada beberapa pendapat tentang pengukuran. Jadi kalau disimpulkan, ya secara kesimpulan bahwa pada hakikatnya adalah pengukuran itu merupakan suatu pemberian angka. Nah, jadi walaupun diberi tes ataupun non-tes seperti observasi ataupun angket, tetapi itu kemudian dikuantitatifkan atau diberikan angka. Nah, jadi misalnya skor. Jadi kita lihat misalnya skor PAI ya, dikasih ujian, nanti skornya ada yang dapat 60 gitu, ada 70, 80, itu adalah pengukuran. Ya, jadi pengukuran. Berarti misalnya non tes itu sikap ya. Jadi bisa juga sikap itu observasi, apakah dia aktif ya, kita beri dia bisa aktif atau menjawab soal dengan baik atau bertanya dan seterusnya, bisa diberikan angka. Ya, walaupun dia misalnya sikapnya sangat baik, tetapi sangat baik itu dinilai dari angka tersebut, misalnya skala Ricketts ya. Kalau membuat angket kan skala Ricketts, misalnya sangat setuju, tidak setuju ya, kemudian setuju dan seterusnya, ada beberapa A, B, C, D. Jadi nanti itu bisa diangkakan. Jadi bisa juga pengukuran itu bisa non tes, bisa tes ya. Artinya tetapi diberikan angka. Jadi supaya kita bisa menilai apakah dia 60 sudah bagus atau tidak, 70, 80 dan seterusnya. Itulah namanya pengukuran ya, Bapak Ibu. Jadi pengukuran. Jadi coba contoh pengukuran itu bisa kita lihat dari misalnya ini soal ya. Ini soal ada hasil tes seorang siswa menunjukkan skor sebagai berikut. Misalnya nomor 1 memperoleh skor 8, nomor 2 7, skor nomor 3 5, nomor 4 10, nomor 5 6. Artinya setiap soal itu skor tertinggi adalah 10. Jadi kemudian berapakah skor ataupun rata-rata yang nilai siswa tersebut? Kita cukup menjumlahkan ya kan? Berarti 8 tambah 7 tambah 5 tambah 10 tambah 6. Berapa soal ini, Bu? Bapak? 1 2 3 4 5 ya. Jadi 5 jumlah totalnya berapa nih? Sudah dijumlahkan ya, 36 dibagi 5 ya. 36 dibagi 5, bukan dibagi 5 ya, karena 10 skor tertinggi. Jadi 5 soal kali 10 berarti skor tertinggi adalah 50 kali 100 berarti 72. Jadi rata-rata atau skor pengukuran nilai siswa, misalnya si Ahmad lah ya, misalnya siswa yang namanya si Ahmad, nilai rata-ratanya adalah 70 atau skornya adalah 72. Itu ya. Jadi gampang ya memahaminya ya Bapak Ibu. Berarti skor itu pada umumnya adalah dengan pemberian angka ya, pemberian angka. Oke, kita lihat lagi. Kemudian penilaian. Dalam Merdeka Belajar, penilaian itu sudah diganti dengan asesmen.
ya. Nah, asesmen ada asesmen formatif, ya sumatif, diagnostik, ya dan lain sebagainya ya. Nanti kita lihat. Jadi apa itu penilaian atau asesmen? Yaitu menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Jadi penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran. Nah, jadi duluan dulu pengukuran ya. Jadi di atas pengukuran itu baru penilaian. Nah, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Jadi misalnya tadi pengukuran, kan udah berupa angka, ada 70, ada 60, ada 72. Jadi penilaiannya seperti apa angka 72? 75, 80, 60, dan tersebut. Itu kalau dinilai atau di asesmen, berarti nilai 70 atau 80 itu misalnya sudah mencapai nilai KKM. Nah, nilai KKM. Berarti 60 belum. Nah, jadi penilaian itu maksudnya sudah dapat skor dulu, dapat dulu pengukurannya. Nah, baru bisa kita nilai apakah dia sudah baik, apakah dia masih kurang, apakah sudah melebihi nilai KKM, atau seterusnya. Jadi ada dua acuan standar pada proses penilaian. Ada penilaian acuan patokan atau PAP, ada PAN ya. Nah, PAN bukan apa politik ya, tapi penilaian acuan normatif. Nah, jadi penilaian acuan patokan itu sudah dipatok, artinya sudah mutlak gitu ya, sudah mutlak. Misalnya di sekolah, nggak tahu Bapak Ibu apakah mengikuti PAN ini atau PAP. Misalnya di sekolah PA ini nilai PA itu udah distandarisasi nggak? Misalnya nilai KKM-nya 80. Contoh ya 80. Nah, berarti itu namanya penilaian acuan patokan. Jadi nilai siswa hasil pengukuran tadi, bagaimana penilaian siswa itu didasarkan nilai yang sudah dipatok oleh sekolah. Misalnya dia lulus kalau sudah mencapai nilai PAP-nya ya, yaitu penilaian acuan patokannya berarti 80. Berarti siswa yang belum mencapai 80 tidak lulus. Itu kan? Nah, kemudian yang kedua, penilaian acuan normatif ya, itu adalah dengan dikatakan relatif. Ada penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Artinya kalau PAN ini itu adalah berdasarkan nilai rata-rata. Biasanya sukanya ini adalah di matematika. Artinya kalau kita buat nilai 80, nggak ada yang 80. Jadi nggak lulus semua ya kan. Nah, jadi dicarilah nilai rata-ratanya. Nah, jadi nilai rata-rata itulah sebagai nilai KKM. Nah, jadi mereka yang tidak mencapai harus tidak lulus, berarti yang sudah walaupun tadi nilai rata-rata 60, berarti 65 sudah lolos, 70 sudah lolos. Nah, tetapi kalau PAP yang kita ambil, berarti sudah ada standarisasi. Kalau misalnya di bawah 80 semuanya, berarti tidak lulus semua. Gitulah misalnya remedi. Nah, mengerti ya Bapak Ibu ya, apa itu PAN, apa itu PAP ya, normatif dan patokan ya. Patokan itu berarti sudah ditentukan. Kalau dia normatif itu berarti berdasarkan nilai ya, nilai setelah dilakukan ulangannya ataupun ujian. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Suatu proses yang sistematik dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Nah, jadi kalau dilihat ini coba lihat gambar. Jadi pengukuran atau measurement itu adalah yang tadi diberikan angka ya, baru kita tahu apakah skornya itu seperti sudah melewati atau sudah baik atau buruk dari dalam penilaian atau asesmennya. Kemudian setelah dilakukan penilaian, maka dilakukanlah evaluasi. Jadi evaluasi itu setelah dilakukan penilaian dan pengukuran. Gitu ya. Sedangkan penilaian itu diperoleh setelah dilakukan pengukuran. Nah, jadi pengukuranlah yang paling duluan ya, yang pertama, kemudian baru penilaian. Setelah penilaian itu adalah evaluasi. Jadi dari evaluasi inilah kita ketahui apakah seperti apa proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, sudah berhasil atau belum. Kemudian evaluasinya, tindak lanjut yang akan dilakukan. Itu kan. Nah, jadi dari hasil penilaian inilah nanti baru kita
kita buat kita rumuskan evaluasi tindakan apa yang harus kita lakukan untuk proses pembelajaran berikutnya. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian tujuan evaluasi, apa tujuan dilakukan evaluasi? Yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya, untuk mencari dan menentukan ya atau menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Jadi di evaluasi itulah tadi kita bisa melihat apakah tadi strategi yang Bapak gunakan, pendekatan yang Bapak gunakan atau Bapak Ibu gunakan, media yang digunakan itu sudah berhasil atau belum. Nah, jadi kalau belum, itulah yang akan kita perbaiki atau ditindaklanjuti. Nah, itulah dievaluasi ya. Nah, jadi ada instruksional, fungsinya untuk administrasi dan juga diagnostik ya. Jadi di dalam pembuatan soal objek evaluasi hasil pembelajaran dari ranah kognitif ya, ranah kognitif itu berarti pemberian tes ya, pemberian tes. Tes boleh esai, boleh pilihan ganda ya. Nah, jadi kita sebenarnya ada kalau dulu kita selalu bilang apa namanya berdasarkan Bloom ya, berdasarkan Bloom. Nah, kalau sekarang adalah lebih diutamakan adalah revisi dari Bloom. Nah, jadi oleh Anderson ya. Anderson mengubah ya hanya beberapa ini yang diubah, pengetahuannya tetap ya, komprehensifnya tetap, evaluasinya juga tetap, analisisnya tetap, tapi di evaluasi dan sintesis kalau di Bloom diganti evaluasi ya di ranah keempat ya, kelima, kemudian sintesis diganti menjadi creativity ya atau creating. Jadi creativity itu mencipta ya, mencipta, menghasilkan, dan evaluation ini jadi yang kelima di Anderson ya. Jadi memang kita umumnya membuat soal apakah dia ranahnya HOTS ya. Kalau HOTS itu yaitu di 4, 5, 6 ya, analyzing, evaluasi dan creating. Kemudian LOTS ya, low apa namanya rendah itu di pengetahuan dan aplikasinya ya. Jadi 1, 2, 3 ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, itu ya. Jadi kita sudah masuk ke Anderson, itu adalah revisi ya, sebenarnya revisi dari Bloom ya. Itu untuk membuat soal-soal ya. Kemudian kalau ranah afektif, jadi istilahnya kalau penilaian itu tetap saja dalam proses pembelajaran, mungkin orang Bapak sudah tahu, tetap saja 3 ya, yaitu ranah kognitif tadi, pengetahuan. Pengetahuan tadi kita merumuskan soal-soal itu HOTS ya, HOTS misalnya C3, C4 sampai C6-nya. Kemudian kita masuk ke ranah afektif sikap. Tentu penilaian siswa ya, apakah dia berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran tidak lepas juga dari penilaian dari ranah afektifnya ya. Jadi tidak kognitif saja. Malah afektif ini atau sikap ini merupakan nilai ya, nilai yang sangat diutamakan pada saat ini di dalam proses pembelajaran. Mungkin dari K13 masuk sekarang Merdeka Belajar, nanti ada P5 PPRA ya. P5 PPRA itu ya Pancasila dan rahmatan lil alaminnya. Nah, itu adalah sebenarnya wujud dari afektivitas ini. Bagaimana sikap ya, sikap kepancasilaan dan rahmatan lil alamin ya. Jadi bagaimana sikap gotong royong, sikap ketakwaannya, sikap bagaimana kerjasamanya, sikap kreativitasnya, kemandiriannya. Nah, itulah nanti kalian akan masuk nanti terutama mulai lokakarya yang akan menghasilkan tadi ataupun melahirkan modul-modul yang berdasarkan P5 PPRA. Nah, jadi dalam ranah efektif itu juga ya, kalau kita mungkin orang Bapak Ibu ada portofolio atau lembar-lembar pengamatan bagaimana menilai sikap ya. Jadi nanti akan ada juga nanti portofolio ataupun boleh saja observasi ya, ada observasi bagaimana keaktifannya, bagaimana kedisiplinannya ya, dan seterusnya itu masuk dalam ranah afektif.
Nah, kemudian selain ranah afektif, tentu yang ketiga adalah ranah psikomotorik ya, keterampilan. Nah, jadi ada memang materi ajar itu sudah dalam bentuk keterampilan yang diutamakan, misalnya praktek sholat, ya kan, wudhu. Nah, itu sudah ranah psikomotorik yang diutamakan dibanding pengetahuannya ya, mungkin pengetahuannya juga ada terus ada, tetapi ranah psikomotorik juga yang lebih utamakan. Tetapi ada juga ranah kognitifnya yang lebih utamakan, afektif ikut selalu ya, psikomotoriknya apa keterampilan yang harus dikuasai mereka dalam mapel atau materi yang diajarkan ya, misalnya berbicara tentang zakat gitu ya, kira-kira keterampilan apa yang harus mereka kuasai ya, mungkin menghitung ya dan seterusnya ya. Kemudian ada imitasi, ada manipulasi, berarti keterampilan psikomotorik itu ada yang seperti menyerupai, nah itu kan kemiripan ataupun secara natural. Natural itu secara alamiah ya, artinya secara apa ya, maksudnya praktek ataupun keterampilan dimiliki itu secara umum ya, secara lahir ya, secara lahir ataupun dibuat secara tidak meniru ya, tidak meniru yang ada. Nah, tetapi bisa juga psikomotorik itu merupakan manipulatif atau imitasi tiruan-tiruan dari praktek-praktek yang sudah dilakukan ya. Oke, kemudian prinsip evaluasi ada berkeadilan, kemudian diskriminasi, accountable, validasi, dan reliable ya. Jadi nanti validasi reliable ini masuklah dia nanti dalam bentuk perhitungan. Di KB3 kita masuk perhitungan-hitungan bagaimana menentukan validasi, bagaimana menentukan reliabilitas, kemudian bagaimana menentukan kesukaran soal, bagaimana menentukan satu lagi kesukaran dan daya pembeda. Nah, jadi kita membuat soal itu tidak bisa, misalnya kalau semua dapat 100, dapat 100, soal yang Bapak buat dapat 100 semuanya. Nah, itu juga dicurigai ya loh Bapak Ibu. Berarti bukan menentukan Bapak Ibu sudah berhasil ya, sudah berhasil, saya sudah berhasil nih. Siswa saya dapat 100 semuanya. Sebenarnya itu masih dicurigai. Dicurigainya kenapa? Mungkin mudah semua. Mudah semua, artinya mudah semua itu tidak bisa membedakan antara yang kurang mampu dengan yang tidak mampu. Nah, kemudian juga tiba-tiba Ibu bikin soal atau Bapak Ibu bikin soal dapat di bawah 50 semua. Jadi merasa ini ya, itu aja nggak apa namanya, kita merasa bahwa siswa kita itu sangat bodoh gitu ya, artinya semua dapat 50 ke bawah. Tetapi karena Bapak Ibu bisa saja belum mengevaluasi soal yang dibuat, mungkin sukar semua sehingga tidak ada yang bisa menjawab dengan bagus. Nah, itu jadi nanti kita sebenarnya juga harus membuat soal itu ada kriteria yang harus kita buat. Artinya misalnya 5 soal itu paling tidak 1 mudah, 2 sedang gitu ya, yang 2 sukar. Nah, jadi dari situ nanti bisa kita, kalau sudah kita bisa membedakan ataupun membuat soal yang bervariatif, tadi ada yang mudah soalnya sukar, ada yang sedang, barulah nanti kita bisa menilai apa namanya keberhasilan siswa tersebut. Jadi sebenarnya soal yang sukar itu tentu kalau secara teori bahwa orang yang tidak mengerti tidak akan bisa menjawab, ya kan? Nah, tetapi orang yang sudah maksudnya yang sudah mengerti atau pintar ya, tingkat kepintaran dalam kelas itu berarti dia bisa menjawab. Berarti orang yang tidak bisa menjawab itu adalah memang yang tidak mampu ya. Kalau kita lihat kan ada siswa kita kan juga tidak semua high ya, artinya tinggi semua pengetahuannya, tentu ada perbedaan-perbedaan di situ. Oke, kemudian ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan pendekatan itu apa? Ada 3 ya. Ada assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, ada assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran ya, biasanya di awal ya, as learning ya. Ada apa namanya, kita memberi soal Merdeka Belajar ini, as learning ini adalah yang paling utama di Merdeka Belajar. Nah, kalau dulu mungkin Ibu Bapak juga ada ya, dia pengalaman guru udah beberapa tahun,
off learning ini yang menjadi patokan kelulusan. Off learning itu adalah ujian akhir seperti sumatif. Nah, jadi nanti kita tidak melihat ke depannya, misalnya bagaimana bagaimana ujian awalnya ya atau asesmen awalnya, bagaimana formatifnya. Tetapi yang lebih utama adalah tadi sumatifnya atau off learningnya ya. Jadi kalau dilihat sini assessment, off learning, for learning, kemudian as learning. Jadi berdasarkan ini ya Bapak Ibu nanti mungkin masuk lagi yang diutamakan di dalam proses Merdeka Belajar sekarang kebalikannya. Ya, kebalikannya yang diutamakan sekarang adalah assessment as learning, baru assessment for learning, baru assessment as learning. Ya, jadi off learning ya, off learning ini ujian akhir itu ya perhitungannya adalah di akhir ya, fungsinya di akhir. Tetapi as learning ini kenapa di awal? Karena dialah yang menentukan bagaimana umpan balik atau apa yang akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran berikutnya ya. Nah, jadi berdasarkan fungsi ada namanya evaluasi formatif, sumatif, ya seleksi, penempatan, diagnosis dan lain-lainnya. Nah, jadi misalnya berikut ini adalah contoh soal diagnostik. Dua buah benda, coba Bapak Ibu kita baca sama-sama. Dua benda A dan B dan C, A dan B. Kemudian dan C memiliki massa berbeda. Benda A lebih berat dibandingkan benda B. B lebih berat daripada benda C. Bila ketiga benda tersebut dijatuhkan secara bersamaan dan ketinggian yang sama, maka benda A jatuh lebih dulu, apakah benda B jatuh lebih dulu, atau C jatuh lebih dulu, atau benda A, B, dan C jatuh bersama-sama. Mana yang benar ini? Tiga ya, bukan dua ini ya. Tiga benda A, B, dan C. A mungkin. Mana duluan? Jatuh? Yang berat dulu kan? Karena masanya lebih berat. Iya, ya. Jadi nanti alasannya ya itu adalah contohnya diagnostik ya. Nah, tapi itu contoh biasa nanti masih masuk lagi ya ke contoh-contoh soal. Jadi alat-alat evaluasi pembelajaran. Ada tes, mungkin nggak usah lagi ya, tes itu biasa ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah juga memberikan tes ya kepada siswa, bisa esai, bisa pilihan ganda. Nah, tetapi kalau secara umum masih banyak tes jenis-jenis tesnya ya kan, ada tes psikologi ya, kalau biasanya tes psikologi itu misalnya CPNS ya, ada tes psikologinya kan, nah, kemudian tes ditinjau dari waktunya, tes ditinjau dari bentuk responsifnya dan lain-lainnya ya. Nah, yang jelas tes itu dibagi dua, tes tes esai dan tes pilihan ya, pilihan ganda. Kemudian ada juga tes tulisan, itulah tadi dibagi apa ya, tes itu ada tes tulisan ya, writing test, esai bisa ya, seterusnya. Kemudian apa kelebihan tes esai mungkin dibaca saja lah ya. Jadi ada sebenarnya walaupun kita membuat tes esai pilihan ganda ya, ada masing-masing kelemahannya, ada masing-masing kelebihannya ya. Ini mungkin bisa ya, nanti saya share juga ini mungkin supaya lebih ada. Ini kan sebenarnya saya ambil dari modul ya kami semua ini bukan saya saja yang evaluasi pembelajaran sama ini materinya. Kita ambil dari ringkasan dari modul ya. Nah, jadi untuk menyusun tes seperti apa? Nah, ini cara-caranya, langkah-langkahnya ya. Kemudian ada juga jenis-jenis tes esai itu juga masih ada. Ada yang bebas, esai terbatas ya. Nah, kemudian esai terstruktur. Nah, kemudian yang kedua tentu objektif ya, pilihan ganda. Nah, jadi ada kelebihannya juga mungkin dibandingkan dengan esai tadi. Nah, kekurangannya juga. Nah, kemudian jenis-jenis tes objektif yang ada, mungkin bisa juga benar dan salah. Nah, kemudian pilihan ganda, menjodohkan,
melengkapi jawaban pendek ya. Sebenarnya penjawab pendek juga kalau secara literatur dia masuk ke objektif ya. Kemudian juga ada tes lisan, tes perbuatan, non-tes ya. Kalau non-tes itu seperti saya katakan tadi angket ya, angket dan juga ada observasi secara terstruktur, wawancara masuk dan juga alat evaluasi non-tes lainnya ya. Nah, kemudian tadi sudah masuk ya. Ini PAN tadi, PAN dan PAP. Ya, penilaian acuan normatif sudah Ibu katakan tadi itu berdasarkan nilai ujian mereka ya. Jadi belum distandarisasikan berapa. Nah, kemudian ada patokan tadi, ada normatif ya. Kalau patokan ini sudah ditentukan berdasarkan ketuntasan minimal. Jadi kelulusan seseorang ditentukan oleh nilai yang sudah disusun misalnya 80, berarti yang tidak ada apa namanya? Tidak ada tenggang rasa lah di sini ya. Tidak ada tenggang rasa. Harus seperti itu. Misalnya matematika nggak ada yang mendapat 80 misalnya. Ya udah semua remedi gitu kan. Nah, tetapi kalau di penilaian acuan normatif ini ya ada tenggang rasanya. Artinya saya disesuaikan dengan nilai ujian mereka ya. Jadi bisa 70, bisa 60. Jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan kemampuan siswa tersebut ya. Oke, mungkin untuk pertama sudah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak masuk kita ke KB2-nya. Jadi yang paling penting yang Bapak Ibu pahami tadi pengukuran, itu apa pengukuran, kemudian di penilaian ya, pengukuran tadi sudah ada contohnya adalah membuat rata-rata nilai ya, penskoran. Kemudian yang kedua adalah di penilaian berdasarkan penilaian itu ada patokan, ada normatifnya ya. Kemudian evaluasi ya, evaluasi itu adalah mengevaluasi nanti apa yang sudah dinilai tersebut untuk umpan balik yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran berikutnya. Kemudian tadi jenis-jenis tes ada ya, ada jenis tes, kemudian ada tes esai, objektif dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Udah, kita masuk ke yang kedua. Coba saya lihat dulu ya. Sedikit, supaya bisa juga nanti. Ibu, itu Bu Rana Wilis, Bu, mau bertanya, Bu. Oh iya, bertanya, silakan. Bu. Silakan, Bu, apa yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, menentukan PAN tadi Bu, penilaian acuan normatif. Ya. Ketika sudah dilakukan pengukuran dari hasil tes kelas normatif kelas rata-rata kelas Bu, kan sudah dapat penilaiannya. Jadi menentukan keberhasilan siswa itu bagaimana ya Bu? Ternyata mereka tidak mencapai KKM sekolah gitu, nggak ada PAP-nya. Hanya sebatas nilai rata-rata kelas. Jadi menentukan keberhasilannya bagaimana, Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau bukan kita membuat apa ya, Bu. Misalnya kita nggak usah kalau PAN itu tidak berdasarkan nilai KKM yang sudah diberikan gitu ya. Nah, jadi boleh nggak orang Ibu misalnya soal contoh ya, misalnya Ibu lah ngajar. Tetapi diberikan misalnya apa kebebasan kepada si guru menentukan nilai KKM-nya. Ada nggak seperti itu? Contohnya tadi Ibu biasanya kan nilai KKM-nya itu 80 gitu. Tetapi dalam kelas Ibu sendiri tidak ada yang mencapai 80 atau sangat rendah. Misalnya 80 itu misalnya hanya 20% ya. 20% berarti kan jelek itu ya kan. Jelek hasil belajar kita. Tetapi ada sekolah itu memberikan kebebasan
kebebasan kepada si guru untuk menurunkan, misalnya menurunkan nilai KKM-nya. Jadi tidak ada suatu patokan yang diberikan. Jadi Ibu bisa melihat misalnya nilai rata-ratanya hanya 70, berarti ada 70 saja nilai KKM-nya gitu. Misalnya seperti itu, atau diturunkan. Tetapi memang itu boleh nggak? Saya kurang tahu juga. Artinya itulah apa atau patokan itu sudah ditetapkan gitu. Kalau FAN itu belum ditetapkan. Jadi si gurulah yang menentukan nilai KKM yang akan dicapai oleh si siswa. Bisa naik tadi dari nilai KKM yang sudah ditentukan, bisa juga turun ya kan, tergantung kepada nilai nilai hasil belajar yang sudah dihasilkan oleh siswanya gitu. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Jadi juga bisa sebenarnya kalau guru mungkin konversi kali ya. Yang saya tahu umumnya patokan sekarang ya kan, patokan, tetapi kalau tidak mencapai dikonversi gitu. Jadi nilai tertinggi dianggap misalnya dia misalnya 80, tetapi ada kenaikan dilihat dari keseluruhan dulu ya kan. Berarti 80 bisa menjadi 90 ya, itu kan tergantung gurunya. Jadi tapi tetap ke patokan dia ya. Jadi sebenarnya bukan ini ya Bapak Ibu secara teori saja yang kita pelajari bahwa patokan itu sudah ditentukan. Normatif itu guru yang menentukan dari hasil belajar. Itu aja. Makasih Bu. Ngerti kan Bu ya? Ya. Iya Bu. Ibu. Ada lagi? Oh ya, coba Bu apa tadi? Andi Maida Bu. Oh ya, Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kita ketahui bahwa penilaian itu ada 2 acuan standar pada proses penilaian, yaitu acuan patokan dengan penilaian acuan normatif. Yang saya tanyakan di sini Bu, bagaimana cara menentukan penilaian acuan normatif kepada siswa? Kalau normatif kan berarti belum ditentukan ya Bu, ya kan? Misalnya Ibu memberikan memberikan soal tes lah ya, artinya semua tes lah ini ya kan? Jadi Ibu cuman rata-rata Ibu kan cuman berapa lah? Misalnya kita buatlah 70. Iya kan? Dari rata-rata 70 itu kan kalau rata-rata kan umumnya menjawab 70 gitu kan, itu rata-rata 70. Jadi cuman mungkin kalau dilihat dari nilai rata-rata itu yang mencapai 80 mungkin hanya 5 orang. Misalnya berarti kan rendah itu ya kan Bu ya. 5 dari misalnya mahasiswa Ibu 40 ya. Jadi 5/40 berapa persen itu gitu kan? Hanya sedikit. Jadi ketuntasan belajar kan kalau bisa 80% ke atas ya kan, ketuntasan belajar 80% ke atas baru dianggap suatu keberhasilan. Jadi karena memang rata-rata 70, berarti Ibu tidak bisa, maksudnya mengikuti bukan nggak bisa mengikuti PAP-nya, tetapi kalau mengikuti PAP tersebut berarti akan banyak yang mengikuti remedi. Tetapi Ibu merasa bahwa tidak perlu semua mengikuti remedi gitu kan, dan sekolah bisa memberikan kebebasan, bisa menurunkan nilai KKM tersebut. Ya, makanya saya tanya tadi, nilai KKM sekolah yang menentukan atau si guru? Misalnya sekolah Ibu lah, Ibu Andi. Di sekolah Ibu itu nilai KKM pembelajaran PAI lah ya, yang udah ditentukan sekolah atau si guru yang menentukan? Sekolah Bu. Udah sekolah kan, berarti suatu ketetapan. Jadi nggak bisa diubah lagi gitu kan mungkin. Jadi boleh sebenarnya dikonversi Ibu. Misalnya nilai tadi yang 70 dianggaplah dia maksimal misalnya menjadi 90. Jadi ada kenaikan-kenaikan. Tetapi kalau PAN itu normatif berdasarkan nilai tadi. Misalnya Ibu dapatnya di rata-rata 70. Berarti Ibu tadi 80 nilai KKM-nya, berarti Ibu membuat 70. Gitu. Seperti itu, Bu. Jadi normatif itu artinya berdasarkan nilai pembelajaran kita gitu, tidak berdasarkan yang sudah dipatok. Cuman
apa namanya, jangan pula setelah belajar ini ibu obah, nanti nggak boleh juga di sekolah. Iya Bu ya, iya Bu. Maksud saya bukan secara teori ada dua gitulah. Memang yang sering yang patok normatif ini biasanya guru matematika ini ya kan jarang mencapai target sampai 80 gitu. Jadi intinya gitu aja Bu, kalau patokan berarti iya Bu, patok iya, Bu. normatif bisa diobah-obah gitu. Iya Bu, Ya makasih ya, banyak jelas Bu. ya Bu ya. Oke, Bapak Iya, Ibu Bu. sudah ada lagi? Oke ya. Jadi kalau tadi dah ya, dari apa tadi pengukuran sudah tahu ya lah, pengukuran itu memberikan sejumlah tes ya kan, tes untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah itu namanya pengukuran. Nah, kemudian tadi pengukuran contohnya ada tadi rata-rata ya. Nanti kalau ada formatif menentukan rata-rata harus pandai ya Bapak Ibu ya. Menghitung jumlahkan total dibagi nilai kalau totalnya 50 bagi 50 kali 100%. Nah, kemudian apa itu penilaian? Apa itu penilaian? Tadi penilaian itu adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, ya, berkelanjutan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Itu di penilaian ya. Jadi kalau dia di pengukuran masih untuk mencapai tujuan. Nah, kalau di penilaian kita sudah dapat menentukan atau memberikan perlakuan selanjutnya. Disitulah ya untuk mengevaluasi pembelajaran. Kemudian, ya normatif sudah. Nah, jadi kalau kita tadi PAN ya, ataupun sebenarnya PAN atau PAP itu tidak berdasarkan individu ya Bapak Ibu, kita menentukan KKM itu kan berdasarkan kelas kita ataupun kelompok ya. Jadi bukan berdasarkan individu. Oke ya, jadi satu lagi. Pelajari adalah prinsip tes ya. Prinsip dalam tes itu tadi udah ada, nanti saya sharekan PPT-nya. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut saja karena kalian juga banyak lagi tugasnya ya kan, menulis apalagi ringkasan, kemudian analisis ya. Nah, jadi kita lihat lagi yang terakhir untuk hari ini yaitu di modul 2 ya. Nah, di modul 2 ini memang dikhususkan ke Merdeka Belajar. Ya, jadi di sini asesmen ya. Jadi kita tahu bahwa penilaian itu sudah diganti katanya dengan kata-katanya penilaian, jangan lagi suka menyebutkan penilaian ya, asesmen ya dalam kurikulum Merdeka. Jadi capaian pembelajarannya yaitu mampu memahami dan menerapkan konsep asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka serta mampu memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, jadi di sini konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka yaitu adalah pendidikan menyusun rencana pelaksanaan. Ini mungkin teori saja ya, dibaca saja. Nah, kemudian ini tadi asesmen terbagi kepada 3 jenis ya. Asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning. Yang kedua asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran, asesmen of learning. Jadi ingat ya Bapak Ibu, S for of ya. S for of. Nah, itu aja ya. Kemudian ya, nah ini ada 2 foto nih, ada 2 gambar ya. Yang pertama S pertama, yang kedua adalah off yang kedua.
Nah, berarti ini adalah kecenderungan pelaksanaan asesmen sebelumnya. Nah, ini berarti yang duluan S kemudian akhir off. Berarti akhir off yang lebih diutamakan. Tetapi pada pelaksanaan asesmen yang sekarang ya, yang dibutuhkan sekarang ini adalah seperti ini. Off pertama, kemudian S. Maksudnya bukan off urutannya, jadi S itu yang lebih diutamakan ya. Nah, jadi S itu adalah awal pembelajaran. Kenapa dalam Merdeka Belajar S ataupun S-learning itu lebih diutamakan? Karena waktu proses pembelajaran itu kita akan melihat kemampuan awal siswa dalam menerima pembelajaran. Nah, jadi dari kemampuan awal siswa dapat menerima pembelajaran, kita dapat menentukan tadi umpan balik ya atau strategi apa yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, jadi kita di Merdeka Belajar ini sebenarnya misalnya Bapak Ibu ya nanti ada fase berapa? Ada kan fase ya dari fase pembelajaran SD kelas berapa, fase berapa, fase dan seterusnya. Kemudian ada CP ya, CP itu capaian pembelajaran yang itu tergantung kepada fase. Walaupun fasenya 2, kelas 1, kelas 2, bisa CP-nya cuma 1. Nah, kemudian dari CP itu kita misalnya memberikan awal ya, misalnya Bapak Ibu tadi ya, baru kan ini kita kelas berapa? Kelas 3, misalnya dari kelas 2 Ibu masuk kelas 3. Nah, waktu awal di kelas 3 seharusnya sudah diberikan S-learning. S-learning itu adalah tadi Mana suaranya, Bu? Kok hilang Ibu itu? Halo? Halo? Jaringan Ibu kali itu. Ya Bapak Ibu, sementara Ibu itu kayaknya terpental. Jadi kita tunggu lagi ya. Iya, Pak. Semangat meringkas. Belum masuk ya? Jaringan itu mungkin Pak Fajar. Kayaknya ke sekolah dulu ya. Bu Mariam nggak masuk sekolah tuh ya? Apa Pak? Nggak masuk sekolah Bu Mariam. Nanti rencana mau masuk Pak, rupanya udah nggak kejar lagi, udah lanjut dulu baru nanti ke sekolah. Itu pun mikir juga nih Pak, kalau resume takutnya nggak terkejar nanti. Ini banyak apa materinya? Mudah-mudahan inilah lancar.
Materinya konsep dasar ini, Kak Nuraini. Konsep dasar pengukuran, evaluasi, penerapan dan pembelajaran. Yang pertama kan, KB1. Iya, Udah di print. Udahlah, udah wak print lah, biar gak payah aku resumnya, Kak. Udah ada Bapak Ibu yang mulai meresum kan belum kan? Biar sama kita ngerjainnya. Belum lah, Bu. Pak Ade tuh udah, Pak Ade. Pak Ade. Udah siap resum Bapak, Pak? Suaranya. Pak Ketua pun udah, Pak Ketua. Iya, udah diterima, itu udah diterima. Bu Mariam saya jadikan co-host ya Bu, nanti terima ya Bu, kalau ada yang masuk ya Bu. Punya saya jadi matikan dua-dua ya Pak. Sorry ya, memang kayak gini lah kalau apa ini ya dalam perjalanan mati tiba-tiba ya. Kita lanjutkan biar selesai ya, biar kalian kerjakan tugas-tugasnya nggak banyak lagi nih. Oke Bu. Iya Bu. Oke ya, sudah ya. Tadi sudah Ibu katakan. Jadi yang sekarang diharapkan itu adalah yang kedua ya. Yang kedua artinya S-learning lah yang diutamakan ya. Jadi O, dan S. Kenapa S diutamakan? Tadi karena dari kemampuan awal mereka, maka kita bisa menentukan tadi metode, strategi atau pendekatan atau metode yang akan kita gunakan dalam proses selanjutnya ya. Nah, jadi soal untuk S-learning itu ataupun tes awal itu biasanya kita ambil bagaimana kemampuan mereka pada materi yang akan kita lanjutkan, kemudian materi sebelumnya dan juga materi 2 tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya di dalam literatur seharusnya kalau misalnya terlalu rendah nilai mereka di alam S-learning ini ya kalau sampai 2 tahun berikut misalnya kelas 1 lah mereka juga belum tahu gitu ya. Nah, harusnya sudah harus diberikan kepada orang tuanya untuk memberikan penguatan-penguatan dalam proses pembelajaran. Nah, tetapi kalau misalnya sudah agak bagus nilainya, berarti si gurunya lah. Nah, jadi misalnya apalah, misalnya contohnya Pak Ade Pandapotan lah misalnya ya kan, Pak Ade Pandapotan misalnya memberikan tes awal ya, tes awal. Tiba-tiba nilainya dapat 60 gitu ya kan. Kan udah lumayan bagus itu ya kan, 60. Nah, jadi coba kenapa saya bilang 60 bagus? Karena kan mereka belum diberi materi. Belum diberi materi sudah 60 nilainya. Harusnya untuk mencapai target 80 tadi nggak lama, nggak banyak lagi kan? 60, 70, 80 lagi kan perjuangan Pak Pandapotan ya kan untuk mencapai 80 tersebut. Berarti tentu Bapak akan mencari metode apa atau tak usah lagi dasar-dasarnya lagi kita ulangi kembali gitu ya, pelajaran kelas 2-nya kan nggak usah lagi diulang lagi semuanya ya kan, karena kita sudah mengerti di kelas 2 tersebut. Berarti kelas 3-nya lah didalami, mungkin nggak usah buat lagi definisinya dan seterusnya. Nah, misalnya Bu Ratna tiba-tiba waktu memberikan S-learning-nya dapatnya 40. Ya, dapat 40. Berarti Ibu harus berpikir untuk mencapai target 80 itu kan masih jauh gitu ya kan. Nah, jadi kira-kira apa yang saya pelajari. Kemudian pas dilihat kemampuan tahun mereka di kelas 2 masih rendah juga, udah lupa semua gitu. Nah, jadi Ibu kan harus mengulang kembali dasar-dasar di kelas 2 itu juga. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, jadi S-learning ini dalam Merdeka Belajar sangat diperlukan karena tadi bahwa kemampuan awal mereka itu diukur, kita bisa mengetahui nanti bisa melakukan sesuatu tindakan atau tadi memilih media, memilih pendekatan, memilih metode apa yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, gitu ya Bapak Ibu, sehingga perlu S-learning ya. Jadi bukan lagi off learning yang diutamakan dalam Merdeka Belajar, tetapi lebih utama adalah S-learning-nya ya. Oke, mungkin ini sudah dibaca yang tadi juga ini.
Nah, ini juga prinsip-prinsip ya yang digunakan untuk asesmen pembelajaran. Nah, dibaca. Nah, kemudian ada asesmen diagnostik. Nah, ini juga sangat perlu Ibu ketahui, Bapak Ibu ketahui. Apa itu asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Itu tadi termasuk learning itu ya, diagnostik ya. Nah, jadi itu tadi ya. Kemudian asesmen diagnostik itu dibagi dua, non-tes dan juga non kognitif dan kognitif ya. Kognitif itu udah tahu ya, pengetahuan tadi ya, pengetahuan bisa kita ambil rujukannya dari Anderson ya, dari Anderson pengetahuan sampai kreativitinya. Jadi kalau non-tes berarti tidak menggunakan tes ya. Nah, jadi asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga peserta didik, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik, dan mengetahui gaya karakter serta minat peserta didiknya. Jadi sebenarnya di awal itu juga kita nanti ya, waktu membuat modul itu kita juga harus tahu misalnya siswa kita itu pekerjaan orang tuanya apa ya, anak keberapa dan seterusnya. Jadi kita harus juga mengetahui kondisi-kondisi internal ya, internal siswa kita. Itu namanya diagnostik non kognitif. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif yaitu tadi pemberian soal ya. Pengetahuan ini UP-nya lah ini kalau orang Ibu UP-nya. Jadi asesmen diagnostik itu kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis ya kemampuan dasar. Nah, jadi kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah materi pelajaran. Asesmen diagnosis juga bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, dan memberikan kelas remedi atau kelas tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Itulah ya tadi ya. Nah, jadi soal awal itu sebenarnya kalau kita baca literatur bukan soal yang akan kita ajarkan besok gitu ya, di tes awal ya, tetapi juga tes sebelumnya. Nah, jadi tes kemampuan pembelajaran sebelumnya kita tes ditambah dengan kemampuan yang akan kita lakukan ya. Oke, kemudian ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu apa? Berarti ada awal tadi diagnostik ya Bapak Ibu, ingat ya. Kemudian formatif itu dalam proses pembelajaran. Jadi tadi for learning ya. Jadi S tadi diagnostiknya, for itu proses pembelajaran. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik peserta didik dan juga pendidik ya. Jadi asesmen formatif itu asesmen yang diberikan dalam proses pembelajaran. Misalnya Ibu memberikan pembelajaran tentang apa? Sholat gitu ya. Nah, jadi diberikanlah tesnya, itu tes formatif. Nah, jadi kalau asesmen sumatif itu adalah pada akhir pembelajaran. Akhir pembelajaran itu bukan misalnya Bapak materinya sholat ya kan. Nah, jadi diberikan tes sumatif di akhir boleh. Tetapi boleh nggak sumatif itu seperti ujian akhir semester? Boleh. Nah, jadi itu juga sumatif namanya ya. Jadi kan ada ujian akhir ya kan, ujian akhir semester ya. Jadi sumatif juga. Jadi untuk melihat tadi pada akhir pembelajaran. Jadi akhir pembelajaran itu boleh setelah 6 bulan ya, 4 bulan lah ya ujian akhir semester. Jadi asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai
pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik. Jadi CP-nya ini sudah dianalisis di sini ya. Di sebagai dasar menentukan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didiknya ya. Jadi ingat ya Bapak, diagnostik itu di awal proses pembelajaran, asesmen formatif itu setelah dalam proses pembelajaran kita. Jadi materinya tidak terkait kepada yang sebelum dan sesudah, tetapi yang kita ajarkan. Kemudian kalau sumatif ya itu adalah akhir pembelajaran, boleh di akhir per materi, boleh di akhir semester ya. Jadi akhir semester itu menentukan suatu kelulusan, UAS ya, ujian akhir semester. Itu namanya sumatif. Jadi ini merencanakan, mungkin teorinya ya harus direncanakan dulu kan. Tes tertulis kah, penilaian sikap sama ya, kemudian keterampilan. Jadi tetap ada 3 penilaian itu dalam menilai seorang siswa. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya lihat dulu ya, kira-kira kisi-kisin itu apa. Silahkan Bapak Ibu. Saya ingin juga nanti kemarin ya, saya kan ngajar juga 2 kelas. Waktu kelas pertama, tapi hampir 100 semua. Waktu, bukan ujian saya ini ya, bukan ujian formatifnya. Ujian apa? Udah ada yang dapat 100 tadi. Apa? Tes awal. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Mudah-mudahan yang kemarin nggak tahu, luar biasa itu kelas saya kelas kedua, semua nilai apa namanya formatif yang dikasih dari LMS ya, bukan yang dosen-dosen. Ini kan nanti ujiannya formatifnya saya ya kan, kami lah ya, kami tim yang ujian dari LMS terakhir post-tesnya semua dapat 100. Ya mudah-mudahan lah ya, nanti saya kasih juga kisi-kisinya ya. Ya Bu. Oke, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jadi yang penting di dalam modul kedua ini, apa pentingnya adalah S-learning, co-learning, dan juga apa nanti off learning. Kemudian baru ada apa itu S, berarti diagnostiknya. Kemudian apa itu? Kemudian off itu adalah sumatif. Yes, itu udah masuk lagi kan, ada tes tertulis, ada tes non tes atau tes kognitif, tes kalau penilaian tetap 3 ya, sikap, keterampilan, kognitif. Ya, kognitif. Oke Bapak Ibu, itu saja. Ada yang pertanyaan, nanti saya share 4-4-nya, siapa tahu saya ada kendala besok ya, supaya bisa dibaca-baca juga PPT-nya ya. Itu apa itu, kalau yang ya itu menghitung-hitung memang, tetapi tidak akan ada ujian menghitung, hanya di dalam rata-rata saja ya. Jadi cuma nanti untuk apa itu validasi, berarti untuk apa relevitas, untuk apa dilakukan apa namanya uji kesukaran, daya pembeda, seperti itu aja. Karena kalau dibuat mereka soal untuk itu nggak ada waktunya, panjang-panjang juga rumus-rumus yang digunakan. Oke Bapak Ibu sudah mengerti semua, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan Insya Allah Bu, tes formatif kita sudah bisa dikerjakan dengan baik dan dapat ya. Bu. Mudah-mudahan ini harus Ibu pandai ya, membagi-bagi waktu ya. Siap. Silakan, saya Pak. Bu izin bertanya ya. Bu. Oke Pak Ade ya. Mungkin tidak bertanya tentang modul kita hari ini Bu. Yang kami tanyakan di sini Bu, mewakili teman-teman, bagaimana teknis resume kami pada hari ini, apakah bisa kami samakan seperti teknisnya Ibu Eka gitu. Oh iya ya, Ibu Eka ya kemarin ya. Iya, Ya tekniknya sama ya. Kita meresum itu berdasarkan kita kan menentukan kalau untuk ini PBL ya, semua ke PBL permasalahan dulu ya, merumuskan masalah, identifikasi masalah. Nah, jadi resumnya juga seperti itu. Nanti kan ada kalau analisis nanti ada perintah ya, ada perintah 3 ya. 3 itu 5 konsep dasarnya dan seterusnya itu diikuti.
harus termuat. Kemudian di resume itu juga kita membuat identifikasi masalah ya. Nah, itu adalah dari bentuk PBL. Nah, nanti baru kalau di projectnya kita bentuk PJBL ya. Udah ketetapan kita itu ya PBL untuk Ini untuk mama ya. untuk di dalam proses pembelajaran ini nanti waktu project ya P5 PPRA masuk PBJBL project based learning-nya. Kalau ini kan problem based learning ya. Jadi identifikasi masalah yang dalam modul ya ataupun dalam perintah itu ya, jadi nanti dianalisis juga itu perhatikan ya Bapak Ibu, kadang-kadang kan ada 3 di situ, ada video, ada artikel 1, 2, nanti bisa saja saya cuma hanya melihat video aja ya, nggak usah dipilih lagi, biar video itu saja. Kalau saya perintahkan di artikel 1, artikel 1, kalau artikel 2, artikel 2 ya. Baik Bu, terima kasih Oke Bu. Bu, sama-sama. Oke Bapak Ibu, mungkin ketua kelas silakan foto bersama, buka ya wajahnya semuanya, ini fotokan dulu nanti share di grup kita ya. Oke, saya ambil alih ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan diaktifkan kameranya, ya. Posisi kamera siap ya Bu, posisi siap biar saya foto, biar saya ambil. Baik, sudah kita bisa mulai. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Bentar ya. Saya akan bentar ya Bu. Oke, masih ada yang belum aktif kameranya ya, Bu Andi. Ya, saya hitung kembali ya. 1, 2, 3. Tunggu ya Bu. Satu lagi ya untuk oke, boleh. 1, 2, 3. Oke dah ya, terima kasih banyak Bapak Bu. Ibu. Ya, sukses selalu ya, semangat selalu, jaga kesehatan, berprinsip lulus 100%, lulus berjamaah. Amin ya. Amin ya Allah, amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julep ya. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih ya Bu. Enggak,